Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih, di video sebelumnya itu termasuk salah satu jenis pembulian loh. Nah, pembulian ini dinamakan cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Sebelum memasuki materi lebih lanjut, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila. Dan saya Dian Mufidah. Jadi, cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu dengan menggunakan media digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, dan platform bermain game secara terus-menerus dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak dapat melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Nah, semenjak pandemi ini berlangsung, kasus cyberbullying di Indonesia semakin meningkat. Dikarenakan kita terus menghabiskan waktu menggunakan ponsel. Menurut hasil survei dari UNICEF, Microsoft, dan YouReport Indonesia dapat disimpulkan bahwa untuk Indonesia, tindakan cyberbullying yang paling sering dilakukan adalah penipuan dan penyebaran hoaks sebanyak 47%, ujaran kebencian sebanyak 27%, serta diskriminasi sebanyak 13%. Indonesia menempati ranking ke-29 dalam hal ketidaksopanan di dunia maya. Dengan tolak ukur, semakin rendah rankingnya, semakin tinggi tingkat ketidaksopanannya. Berdasarkan kualifikasi usia, milenial dan generasi Z merupakan usia yang paling sering mengalami tindakan cyberbullying. Anak muda menjadi subjek utama dalam penyebaran kasus cyberbullying ini. Beberapa kasus yang sudah pernah terjadi juga menunjukkan bahwa korban bisa sekaligus menjadi pelaku. Tindak cyberbullying dilakukan oleh 48% orang asing dan 52% oleh orang yang kita kenal. Selain itu, laju perkembangan kasus ini juga meningkat dengan sangat cepat, yaitu hanya dalam 1 minggu saja. Dari hasil YouReport Indonesia, 71% kekerasan digital terjadi di dunia maya, di mana pengguna internet semakin banyak, namun penanganan kasus kriminal dan sosialisasi mengenai kasus dunia maya ini masih kurang efektif, serta rendahnya tingkat kesadaran dan bahaya dari cyberbullying ini. Pemerintah dan anak muda adalah dua subjek yang paling berpengaruh untuk menurunkan tingkat kriminalitas dalam dunia digital. Adapun dampak yang dialami oleh korban dari tindakan cyberbullying ini adalah adanya perasaan malu, bodoh, bahkan marah baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Mengalami gangguan makan, menarik diri dari lingkungan, lebih suka menyendiri, hilangnya minat terhadap suatu hal, depresi, bahkan bisa menyebabkan percobaan bunuh diri. Adapun pencegahan yang bisa dilakukan bagi para korban yaitu mengaktifkan mode filter komentar, setting sosial media menjadi private account, serta melapor kepada pihak berwajib. Jadi kesimpulannya, cyberbullying adalah tindakan kekerasan melalui media digital yang bisa menyebabkan korban terluka baik secara fisik maupun mental. Semenjak pandemi berlangsung, Indonesia menduduki ranking ke-29 dalam hal ketidaksopanan di dunia maya. Dan semakin banyak kasus cyberbullying yang bermunculan. Pembulian bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Sebaiknya kita jadi lebih waspada dan perhatikan sekitar kita. Sudah saatnya kita sendiri yang mulai menyadari tindakan cyberbullying ini. Daripada jempol digunakan untuk hal negatif, lebih baik kita menyebarkan hal positif. Ingat, jejak digital sulit untuk dihapus. Dan jangan lupa, jika kamu menjadi korban, jangan takut untuk melapor ke pihak berwajib ya.